Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Kelompok kami beranggotakan yaitu saya sendiri, Imam Sofyan Arif, dan juga teman saya yaitu Florin Dwi Anggraini. Yang pertama kita bahas adalah tentang pendahuluan. Pada bab ini, teori perdagangan yang dibahas adalah sebagian besar teori yang bersifat statis, yang artinya dengan mengetahui faktor produksi bawaan, selera, maupun teknologi, kita dapat menentukan keunggulan kooperatif dan juga menentukan jumlah keuntungan yang diperoleh oleh negara. Namun, dari produksi bawaan dari waktu ke waktu itu juga bisa berubah. Teknologi juga bisa mengalami peningkatan. Selera juga bisa mengalami perubahan juga. Sehingga dibahaslah efek dari perubahan-perubahan tersebut dalam posisi equilibrium atau analisis komparatif. Berikutnya adalah pertumbuhan faktor produksi. Seiring berjalannya waktu, populasi suatu negara biasanya akan berkembang dan juga berkembang tenaga kerjanya. Dengan berkembangnya angkatan kerja, pemanfaatan sumber daya untuk menghasilkan peralatan modal, negara meningkatkan persediaan modal. Dan kita akan mengasumsikan K sebagai modal dan L sebagai tenaga kerja. Berikutnya adalah A, pertumbuhan tenaga kerja dan akumulasi modal dari waktu ke waktu. 1. Peningkatan kontribusi tenaga kerja dan modal dari waktu ke waktu menyebabkan batas produksi negara bergeser. Yang kedua, jenis dan tingkat pergeseran tergantung pada pertumbuhan tenaga kerja atau L dan K sebagai modal. Yang ketiga adalah jika L dan K tumbuh pada tingkat yang sama, batas produksi negara akan bergeser secara merata ke segala arah dengan laju sebesar laju pertumbuhan faktor produksi. Hal ini mengakibatkan kemiringan batas produksi lama dan baru yang dinamakan pertumbuhan yang seimbang atau balance growth. Apabila hanya L yang tumbuh, output dari kedua komoditas tumbuh karena L digunakan dalam produksi kedua komoditas dan L dapat digantikan oleh K sampai batas tertentu dalam produksi kedua komoditas. Namun output dari komoditas X atau komoditas padat tumbuh lebih cepat dari output komoditas Y atau komoditas padat K. Begitu juga sebaliknya akan terjadi hanya jika bawaan K yang tumbuh. Jika K dan L tumbuh pada tingkat yang berbeda, maka bergeseran garis batas produksi negara dapat ditentukan dengan cara yang sama. Berikutnya adalah ilustrasi jenis pertumbuhan faktor produksi. Dapat kita lihat dari tabel yang di samping. Pertumbuhan tenaga kerja modal dari waktu ke waktu. Panel kiri itu menunjukkan kasus pertumbuhan yang seimbang dengan penggandaan L dan K berdasarkan skala hasil konstan. Kedua garis batas produksi memiliki bentuk identik dan kemiringannya hampir sama. Panel kanan itu menunjukkan kasus ketika hanya L atau K saja yang berlipat ganda. Output komoditas X atau komoditas padat tumbuh secara proporsional lebih dari output Y, tetapi kurang dari lipat 2. Demikian pula ketika hanya K yang berlipat ganda, output Y tumbuh secara proporsional lebih dari X, tetapi kurang dari lipat keduanya. Ketika kedua L dan K tumbuh pada tingkat yang sama dan memiliki skala hasil konstan dalam produksi kedua komoditas, produktivitas dan karenanya tingkat pengembalian L dan K tetap sama setelah pertumbuhan seperti sebelumnya, yaitu sebelum pertumbuhannya itu berlangsung. Berikutnya adalah B, teorema Rybczynski. Teorema Rybczynski mendalilkan bahwa pada harga komoditas konstan, peningkatan kemampuan dari salah satu faktor akan meningkatkan output dari komoditas yang padat dalam faktor itu dengan proporsi yang lebih besar dan akan mengurangi output dari komoditas lainnya. Misalnya, jika L yang tumbuh di negara satu, output komoditas X atau komoditas padat K menurun di PX dan PY konstan. Selanjutnya adalah pertumbuhan tenaga kerja dan teorema Rybczynski. Pada gambar tabel di samping menunjukkan batas produksi negara satu sebelum dan setelah L saja yang berlipat ganda. Seperti dalam panel kanan pada slide sebelumnya, output dari komoditas X meningkat lebih dari 2 kali lipat, sedangkan output komoditas Y menurun, atau seperti yang diperkirakan oleh teorema Rybczynski. Menggandakan L dan mentransfer beberapa
K dan L dari produksi komoditas Y lebih dari 2 kali lipat output komoditas X. Selanjutnya adalah kemajuan teknis. Beberapa studi empiris telah menunjukkan bahwa sebagian besar peningkatan pendapatan per kapita real dari negara-negara industri adalah karena kemajuan teknis dan sedikit dikarenakan akumulasi modal. Namun, analisis kemajuan teknis jauh lebih kompleks daripada analisis pertumbuhan faktor produksi karena ada banyak definisi dan jenis kemajuan teknis, dan mereka dapat terjadi pada tingkat yang berbeda dalam produksi salah satu atau kedua komoditas, sehingga mengalami banyak kemajuan atau perubahan yang lebih ke arah positif. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Florin Dwi Anggraeni. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kemajuan teknis. Kemajuan teknis ada yang bersifat netral, penghematan tenaga kerja, dan penghematan modal. Kemajuan teknis netral meningkatkan produktivitas L dan K dalam proporsi yang sama sehingga K atau L tetap sama setelah kemajuan teknis netral seperti sebelum pada berubahnya harga relatif faktor W atau R. Sehingga K atau L tetap tidak berubah. Yang terjadi adalah output yang diberikan sekarang dapat diproduksi dengan L dan K yang lebih sedikit. Selanjutnya, kemajuan teknis hemat tenaga kerja meningkatkan produktivitas K lebih dari secara proporsional dengan produktivitas L. Akibatnya, K menggantikan L dalam produksi K atau L naik dalam kondisi W atau R konstan. Kemajuan teknis hemat modal meningkatkan produktivitas L lebih dari proporsional produktivitas. Akibatnya, L menggantikan K dalam produksi dan K atau L naik pada kondisi W atau R konstan. Karena L lebih banyak digunakan per unit K. Jenis kemajuan teknis disebut penghematan modal. Kemajuan teknis dan batas produksi suatu negara. Dengan tingkat kemajuan teknis netral yang sama dalam produksi kedua komoditas, batas produksi negara akan bergeser secara merata ke segala arah dengan laju yang sama, di mana kemajuan teknis terjadi. Hal ini memiliki efek yang sama terhadap batas produksi negara seiring dengan pertumbuhan faktor produksi yang seimbang. Dengan demikian, kemiringan batas produksi lama dan baru negara tersebut sebelum dan sesudah terjadi kemajuan teknis itu akan sama pada setiap perpotongan dengan garis yang dari titik asal. Ini ada gambar 7.3 yang menunjukkan batas produksi negara 1 sebelum kemajuan teknis dan setelah produktivitas L dan K. Berlipat ganda dalam produksi komoditas X saja atau dalam produksi komoditas Y saja. Batas produksi dengan garis yang putus-putus ini. Selanjutnya mengenai pertumbuhan dan perdagangan kasus negara kecil. Jadi ada beberapa pengaruh pertumbuhan terhadap perdagangan pada kasus negara kecil. Apabila output dari komoditas ekspor negara itu tumbuh secara proporsional lebih dari output dari komoditas yang diimporkan pada kondisi harga komoditas relatif konstan, pertumbuhan cenderung mengarah pada peningkatan yang lebih besar dari proporsional dengan perdagangan dan dikatakan sebagai pro-perdagangan atau pro-trade. Jika tidak, maka disebut anti-perdagangan atau netral. Lalu bagaimana dengan volume perdagangan? Pada volume perdagangan dalam proses pertumbuhan tergantung pada hasil bersih efek produksi dan konsumsi. Jika kedua produksi dan konsumsi dikatakan sebagai pro-perdagangan, volume perdagangan akan meningkat lebih cepat secara proporsional dari output. Jika baik produksi maupun konsumsi anti perdagangan, volume perdagangan meningkat proporsional kurang dari output dan bahkan mungkin menurun. Jika produksi pro perdagangan dan konsumsi anti perdagangan atau sebaliknya, apa yang terjadi pada volume perdagangan tergantung terhadap selisih dari dua kekuatan yang bertentangan. Setelah tadi membahas mengenai pertumbuhan dan perdagangan pada kasus negara kecil, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pertumbuhan dan perdagangan dengan kasus negara besar.
Jadi pertumbuhan serta nilai tukar dan kesejahteraan suatu negara seperti berikut ini. Jika pertumbuhan terlepas dari sumber atau jenisnya meningkatkan volume perdagangan negara pada kondisi harga konstan, nilai tukar suatu negara akan cenderung memburuk. Di sisi lain, jika pertumbuhan mengurangi volume perdagangan suatu negara pada kondisi harga konstan, nilai tukar suatu negara akan cenderung membaik, disebut sebagai efek nilai tukar atau terms of trade effect dari pertumbuhan. Pengaruh pertumbuhan terhadap kesejahteraan suatu negara tergantung pada selisih dari efek nilai tukar dan efek kesejahteraan. Efek kesejahteraan atau wealth effect mengacu pada perubahan output per tenaga kerja sebagai hasil pertumbuhan. Setelah tadi membahas mengenai pertumbuhan dan perdagangan pada kasus negara kecil, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pertumbuhan dan perdagangan dengan kasus negara besar. Jadi pertumbuhan serta nilai tukar dan kesejahteraan suatu negara seperti berikut ini. Jika pertumbuhan terlepas dari sumber atau jenisnya meningkatkan volume perdagangan negara pada kondisi harga konstan, nilai tukar suatu negara akan cenderung memburuk. Di sisi lain, jika pertumbuhan mengurangi volume perdagangan suatu negara pada kondisi harga konstan, nilai tukar suatu negara akan cenderung membaik, disebut sebagai efek nilai tukar atau terms of trade effect dari pertumbuhan. Pengaruh pertumbuhan terhadap kesejahteraan suatu negara tergantung pada selisih dari efek nilai tukar dan efek kesejahteraan. Efek kesejahteraan atau wealth effect mengacu pada perubahan output per tenaga kerja sebagai hasil pertumbuhan. Pertumbuhan, perubahan selera dan perdagangan di kedua negara. Pertumbuhan dan perdagangan kedua negara. Dengan kurva penawaran yang seimbang atau kemajuan teknis netral dalam produksi kedua komoditas di kedua negara, kurva penawaran ekspor kedua negara akan bergeser dan bergerak lebih dekat ke sumbu yang mengukur komoditas ekspor negara. Dalam hal ini, volume perdagangan akan meningkat dan nilai tukar rupiah tidak berubah atau meningkat untuk satu negara dan memburuk untuk yang lain, tergantung pada bentuk kelengkungan dari kurva penawaran ekspor masing-masing negara pada derajat di mana setiap kurva penawaran ekspor berputar. Perubahan selera dan perdagangan di kedua negara. Perubahan selera di kedua negara menyebabkan kurva penawaran ekspor kedua negara akan bergeser dan mengubah volume atau nilai tukar. Terlepas dari sumbernya, pergeseran kurva penawaran suatu negara terhadap sumbu yang mengukur komoditas ekspor cenderung memperluas perdagangan dalam kondisi harga konstan dan mengurangi nilai tukar suatu negara. Nilai tukar suatu negara akan lebih besar seiring semakin besar kelengkungan kurva penawaran ekspor mitra dagang. Akhir kata, terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari kami kelompok 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.